Jadi Jokowi sejak awal saya sudah mencium. Dia memang kepengen 3 kali, 3 periode. Tapi semua gagal semua. Serangan terakhir lewat MK. Ini pun diobok-obok semua. Sama Yusril, sama ketua MK yang pertama siapa semua gitu. Tapi Jimli itu orang yang sangat pintar. Dia ketua yang pertama gitu ya, pertama. Jadi 4 kali gagal terus upaya Pak Jokowi. Yang pertama itu teman kita yang mengatakan Indonesia akan kacau, akan rusuh kalau bukan Prabowo dan Jokowi yang memerintah tahun 24. Bisikan habis, termasuk oleh Profesor Cipta Lesmana. Saya ini anggota Komisi Konstitusi MPR RS waktu itu ya. Nah bisa, mana bisa gitu ya. Nah gagal. Kemudian Luhut Panjaitan mengatakan bahwa saya punya 2 juta masalah. Berapa juta Pak ya? Iya 2 juta dari netizens. Semua mengendaki Jokowi 3 kali. 3 kali. Kandas lagi. Upaya yang ketiga, tiba-tiba sekretaris MK keluarkan pernyataan Jokowi bisa jadi wakil presiden. Jadi presiden nggak bisa, wakil presiden nggak bisa. Langsung digempur lagi semua. Nggak bisa, mana bisa sih? Ini para orang goblok gimana gitu ya gitu. Nah, terus yang keempat, nah itu ada pargulipat lagi. Yang kelima lewat MK ini. Memang MK semenjak ganti ketua yang masih keluarga dekat dengan Pak Jokowi, aneh-aneh perilakunya. Itu sudah diingatkan oleh Jimli, oleh Yusril macam-macam. MK tidak punya kewenangan mengotak-atik mengenai umur presiden, wakil presiden. Itu kewenangan siapa? Keuangan DPR dan DPR dan siapa Pak Karni? Pemerintah. Itu kan undang-undang. Undang-undang dibikin oleh eksekutif ya. Nah, dicabut juga oleh eksekutif, tapi nyelonong terus, jalan terus. Ya. Karena kenapa? Kita sudah tahu persis. Jokowi ini mungkin memang sangat-sangat mencintai negaranya. Dia kepengen setiap kebijakan yang strategis dijamin akan berlanjut. Akan berlanjut setelah saya nggak jadi presiden lagi. Nah, terutama IKN. Itu proyek orang Betawi bilang gacoan gitu loh. Harus, nggak bisa enggak. Nah dia khawatir, kalau dia tidak presiden lagi, ambruk proyek-proyeknya ini. Pak Jokowi sudah mengatakan, April Istana IKN harus sudah selesai. Perayaan 17 Agustus tahun depan akan dirayakan di IKN. Nah, semua dia sudah perintahkan Menteri PUPR semua gitu. Dia sedih sekali. Dia khawatir. Proyek-proyek yang sudah saya luncurkan begini bagus, menuju Indonesia negara kuat, 10 tahun kemudian akan ambruk. Oleh karena itu saya harus berkuasa. Nah, upaya terakhir lewat Mahkamah Konstitusi. Gagal lagi karena memang gak karuan gitu kan. Udah jelas itu melanggar peraturan, melanggar undang-undang gitu. Nah itulah. Ya kalau undang-undang kekuasaan kehakiman mengatakan hakim itu harus mengundurkan diri. Ya. Kalau dia dihadapkan atau mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya atau secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi hakimnya sendiri udah harus mengundurkan diri sebetulnya. Iya. Mengadili perkara itu. Iya, betul. Mestinya mengundurkan diri, serahkan kepada Saldi Isra. Saya kontak Saldi Isra, teman baik saya dari Andalas. Dia mengatakan ini memang aneh-aneh. Kepengen cepat diketok palu gitu loh. Cepat selesai gitulah supaya Gibran bisa masuk langsung gitu loh. Itu Saldi Isra, masih muda. Salah satu anggota MK yang menurut saya sangat progresif. Nah itulah. Dan ya. Kritis, iya. Pinter orang ini, pinter sekali. Saya dulu pernah diundang oleh Universitas Andalas. Ya. Bersama beberapa cendekiawan menilai siapa dosen terbaik di universitas itu. Dan itu dari seluruh fakultas. Ya. Ada kandidat, ada nominasi. Dan itu kita interview semua, termasuk Saldi Isra. Dan dosen terbaik Saldi Isra. Ya, dia terpilih. Jadi memang pintar anaknya.
Hebat dia, pinter. Dan masih sampai sekarang masih lurus dia. Belum keracunan politik, kira-kira begitulah. Gitu. Nah, kita merasa beruntung, bersyukur. Di MK ada sosok yang bernama Saldi Isra ini. Ya. Nah itulah Pak Karni, singkatnya kembali lagi. Ya, power tend to corrupt. Ada seorang presiden Pak, dia pergi ke Moskow Pak. Moskow, tiba-tiba diperintahkan mau mampir ke apa yang kota besar itu? Saint Petersburg, iya. Anda lebih kuat ingatannya. Loh, Muda, anak muda. Hah? Ada muda juga. Bapak Presiden, ini nggak bisa dibelokkan begini saja. Ini kan mesti ada janji bagaimana nanti siapa yang jemput. Pokoknya turun gitu loh. Nah, itu enaknya kekuasaan. Ya, ada seorang presiden tiba-tiba mau pulang ke Jakarta, mampir ke Singapura. Wartawan yang ikut, teman saya ikut, pada bingung lihat di kaca. Ini kita mendarat di mana ini? Nggak tahu semua gitu. Nggak taunya ke Singapura. Mendarat di sana dulu sebelum Jakarta mau ngapain? Shopping. Aduh Pak. Jadi penguasa enak penguasa di Indonesia. Kalau luar negeri saya kira nggak bisa begitu enak. Makanya Pak, ya untung Karni Ilyas nggak punya ambisi besar jadi penguasa. Presiden loh, ALC. Tidak kalah. Cukuplah Presiden ALC. Ini sangat dihormati semua. Semua nonton semua ini. Dan iklannya juga makin membeludak iklannya. Itu dari saya, Bung Karni. Terima kasih. Baik. Tapi hari ini Ibu PDIP mendeklarasikan Mahfud jadi wakil presiden. Apa penilaian Prof? He is a good man. Mahfud ini pengalamannya hebat sekali. Betul hebat sekali ya. Saya sering kontak-kontak Mahfud ini. Cocok, tepat sekali. Ada 4 atau 5 calon wakil presiden. Saya sudah kontak-kontak Hasto, sekjennya. Pak, hati-hati Pak, hati-hati. Nanti jeblok ya. Hati-hati, hati-hati. Di antara 4 atau 5 ini, Mahfud is the best. Cocok sekali ini kali. Bagaimana pandangan Profesor di pihak Prabowo kalau yang jadi itu juga Gibran? Prabowo Gibran belum tentu juga menang. Ya, lawan Mahfud plus yang Jawa Timur itu belum tentu juga. Belum tentu. Saya sudah pernah Tapi ngomong. kan Presiden Jokowi survei terakhir didukung oleh 87% apa? Iya, Artinya kalau suara itu pindah ke Gibran, iya. Prabowo ya menang. Itu kan hitung-hitungan belum tentu. Buktinya, begitu makin santer Gibran jadi cawapres Prabowo, ya, meluncur ke bawah. Bukan di Prabowo, bukan Pak Jokowi. Nah, Belum disurvei loh. ada survei saya sudah baca, turun banyak. Elektabilitas Jokowi bukan Pak Prabowo. Prabowo itu meningkat kalau dengan Gibran gitu loh. Itu artinya menurut saya cukup banyak masyarakat yang tidak simpatik dengan Pak Jokowi karena memaksakan putranya. Tapi simpati kepada putranya berarti. Sama putranya yes gitu loh. Jadi Jokowi ini disalahkan juga sama banyak publik gitu loh. Turun elektabilitasnya Jokowi ini. Nah, inilah politik. What is politik? Politik is the art of the possibility. Politik adalah seni berkemungkinan. Dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil dalam politik. Nah, ini yang sedang kita saksikan. Tontonan besar yang sedang kita saksikan. Yang tadi, Bung Karni Ilyas itu sudah paparkan secara makro gitu. Itu Bung Karni.